Langit Surabaya tampak cerah pagi itu, namun suasana di dunia voli Indonesia mendadak geger. Sebuah kabar tak terduga menyebar cepat di media sosial, Megawati Hangestri turun gunung. Sang Megatron dikabarkan siap memperkuat tim Bang Jatim dalam ajang final Voli Divisi Utama 2025. Semula, banyak yang mengira Megawati masih fokus berlatih bersama klub barunya di Turki, Manisa BBSK. Namun ternyata, sang bintang memilih pulang sejenak ke tanah air demi membantu tim asal Jawa Timur tersebut yang tengah kekurangan tenaga di lini serang. Media olahraga langsung menyorot langkah ini. Megawati kembali untuk satu misi, membangkitkan Bang Jatim. Tulis salah satu headline di portal berita nasional. Tak sedikit penggemar yang terkejut dan menilai kehadiran Megawati bisa mengubah peta kekuatan di Livoli 2025. Pelatih Bang Jatim, Coach Nur Hasan, tak menampik kabar itu. Ia bahkan tersenyum saat diwawancarai, menyebut kehadiran Megawati sebagai angin segar yang akan menghidupkan semangat seluruh tim. Namun di sisi lain, kubu Petrokimia Gresik, yang menjadi rival utama Bang Jatim, justru memandang sinis. Mereka menganggap kedatangan Megawati hanyalah strategi publikasi untuk menaikkan moral tim, bukan faktor penentu kemenangan. Meski begitu, tiket pertandingan antara Bang Jatim dan Petrokimia langsung ludes dalam hitungan jam. Para penonton tak mau ketinggalan momen langka menyaksikan Megawati kembali beraksi di tanah air. Di asrama latihan Bang Jatim, Megawati terlihat sederhana seperti biasanya. Ia menyapa rekan setimnya dengan senyum hangat, namun sorot matanya tajam dan fokus. "Aku bukan datang untuk liburan," katanya pelan, membuat suasana ruang latihan langsung hening. Gema nama Megatron mulai terdengar di tribune latihan. Beberapa fans berteriak, "Selamat datang kembali, Mega." Sementara yang lain hanya bisa kagum melihat aura pemain yang pernah mengguncang V-League Korea itu. Sore itu, latihan Bang Jatim berubah menjadi tontonan publik. Semua orang ingin tahu apakah Megawati masih sehebat dulu, atau justru lebih berbahaya setelah berkarir di luar negeri. Satu hal yang pasti, final Voli 2025 tidak akan lagi sama. Dengan kembalinya Megawati Hangestri, tensi laga Bang Jatim vs Petrokimia dipastikan membara. Sejak pagi, antrean penonton sudah mengular di depan Gor Tridharma Gresik. Udara panas tak menyurutkan semangat ribuan orang yang ingin menyaksikan duel klasik antara Bang Jatim dan Petrokimia. Suara klakson, drum, dan teriakan supporter bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer seperti laga final nasional. Di area parkir, bendera-bendera bertuliskan, "Ayo Mega" dan "Bang Jatim juara" berkibar tinggi. Di sisi lain, supporter Petrokimia dengan bangga menampilkan spanduk besar bertuliskan, "Kami Raja Livoli, bukan sekadar lawan." Persaingan panas ini bukan sekadar soal voli, tapi soal harga diri dua tim besar Jawa Timur. Megawati tiba bersama rombongan tim Bang Jatim dengan pengawalan ketat. Begitu kakinya menginjak lantai gor, sorak-sorai penonton menggema. Ia menunduk sejenak, mencium lapangan, lalu menatap ke arah tribun yang penuh. Aksi sederhana itu membuat suasana semakin meledak. Sementara itu, pemain Petrokimia tampak tak gentar. Kapten mereka, Wilda Siti Nurfadilah, justru menatap Megawati dengan senyum menantang. "Kamu mungkin bintang di luar negeri, tapi ini kandang kami," ucapnya pelan kepada rekan setimnya. Kalimat itu seolah menjadi pemantik semangat tim Petrokimia. Pelatih Petrokimia, Coach Octavian, terlihat tenang namun matanya tajam memperhatikan Megawati yang sedang pemanasan. Ia tahu, serangan Megawati bukan sekadar soal kekuatan, tapi juga strategi dan pengalaman internasional yang kini melekat di tubuhnya. Di bangku cadangan Bang Jatim, Coach Nur Hasan memberi arahan dengan nada berapi-api, "Kita bukan datang untuk bertahan. Kita datang untuk menang. Ingat, Megawati bukan satu-satunya andalan, tapi pemantik bagi semua." Seru sang pelatih yang langsung disambut teriakan semangat pemain. Saat pemanasan dimulai, Megawati memperlihatkan servis kerasnya yang memantul tajam di lantai, memaksa beberapa penonton bersorak kaget. Kamera televisi terus menyorot wajahnya, sementara komentator menyebut, "Inilah kepulangan paling ditunggu tahun ini." Menjelang pertandingan dimulai, lampu-lampu di gor diredupkan sejenak, lalu diumumkan nama-nama pemain utama. Ketika nama Megawati disebut, seluruh penonton berdiri. Sorotan lampu menyorotnya, dan ia hanya tersenyum singkat sambil mengepalkan tangan. Di bench Petrokimia, para pemain mulai berbisik,
mencoba menyusun strategi untuk meredam sang bintang. Mereka tahu, jika gagal menahan arus serangan Megawati, mereka bisa tersapu dalam 3 set saja. Namun Petrokimia bukan tim sembarangan, mereka punya reputasi sebagai Raja Livoli. Dentuman drum terdengar lagi ketika wasit meniup peluit tanda pertandingan akan dimulai. Megawati mengambil posisi di depan net, sementara Wilda berdiri berhadapan dengannya di sisi lain. 2 kapten, 2 pemimpin, 2 kekuatan besar siap saling menghancurkan di bawah sorot lampu Gor Tri Dharma Gresik yang bergetar oleh teriakan penonton. Peluit panjang berbunyi, menandai dimulainya set pertama antara Bang Jatim dan Petrokimia. Suasana Gor Tri Dharma Gresik bergemuruh, seperti lautan suara yang tak berhenti menggema. Megawati berdiri di area belakang, siap melakukan servis pertama untuk Bang Jatim. Ia menatap tajam ke arah lawan, lalu mengayunkan tangan dengan kekuatan luar biasa. Bola melesat seperti peluru dan mendarat tepat di area pertahanan Petrokimia, menghasilkan es poin pertama. Sorak-sorai penonton mengguncang tribun. Kamera televisi menyorot wajah Megawati yang tetap tenang. Ia tidak merayakan poinnya dengan berlebihan, hanya menepuk dada dan memberi tanda kepada rekan setimnya untuk fokus. Kita baru mulai, ucapnya singkat. Namun Petrokimia tak tinggal diam. Wilda langsung membalas dengan blok keras terhadap smash Megawati di rally berikutnya. Bola memantul tinggi, dan Petrokimia meraih poin balasan. Suporter mereka bersorak, sementara Wilda menatap Megawati sambil berteriak, "Ayo, ini belum selesai." Pertarungan berlangsung ketat. Setiap rally penuh dengan teriakan, benturan, dan bola cepat yang membuat para penonton menahan napas. Megawati menunjukkan kekuatannya dengan serangan silang dan drop shot cerdik yang membuat pertahanan Petrokimia kewalahan. Namun Petrokimia membalas dengan blok solid dan permainan cepat di tengah. Pelatih kedua tim tampak tegang di pinggir lapangan. Coach Nur Hasan terus berteriak memberi arahan pada setter muda Bang Jatim, sementara Coach Octavian memukul papan strategi, menyusun rencana untuk meredam Megawati yang mulai panas. Di tengah set, Megawati berhasil mengeksekusi 3 spike berturut-turut yang membuat Bang Jatim unggul 18-15. Namun Petrokimia kembali bangkit lewat servis beruntun dari Megumi yang membuat skor imbang 21-21. Kedua kubu saling menekan, tak ada yang mau menyerah. Saat skor 24-24, Gor seolah menahan napas. Semua mata tertuju pada Megawati yang kembali naik ke depan net. Setter Bang Jatim mengangkat bola tinggi, dan Megawati meloncat dengan timing sempurna. Smash kerasnya menembus blok ganda Petrokimia, bola mendarat di garis belakang. Poin untuk Bang Jatim. Tribun meledak. Penonton berdiri, meneriakkan nama Megawati. Berulang kali, namun set belum selesai. Petrokimia meminta timeout terakhir, berusaha menenangkan diri. Wilda memegang tangan rekan-rekannya dan berkata tegas, "Kita lawan legenda, tapi kita juga punya sejarah." Pertandingan berlanjut dengan tensi tinggi. Pada akhirnya, Megawati menutup set pertama lewat servis floating yang gagal dikembalikan oleh libero Petrokimia. Skor 27-25 untuk Bang Jatim. Para pemain berpelukan, sementara Megawati hanya tersenyum tipis, sadar bahwa ini baru permulaan dari perang besar di Gresik malam itu. Set kedua dimulai dengan atmosfer yang jauh lebih tegang. Petrokimia, yang tertinggal di set pertama, tampil dengan wajah berbeda. Mereka tidak lagi terintimidasi oleh nama besar Megawati. Wilda Siti Nurfadilah memimpin rekan-rekannya dengan semangat tinggi, dan sorak supporter Petrokimia kembali bergema memecah suasana Gor Tri Dharma. Servis pertama Petrokimia langsung menghasilkan es poin. Bola menukik tajam ke area libero Bang Jatim yang tampak mulai goyah. Coach Nur Hasan mengerutkan dahi, menyadari kalau timnya mulai kehilangan fokus. "Jangan hanya bergantung pada Mega," teriaknya dari pinggir lapangan. Petrokimia mulai menemukan ritme permainan mereka. Smash keras dari Megumi dan blok solid dari Wilda membuat mereka unggul cepat 8-3. Penonton Petrokimia menyalakan kertas berwarna hijau, menandakan kebangkitan tim kebanggaan Gresik itu. Megawati mencoba mengembalikan momentum dengan serangan keras dari sisi kiri. Namun kali ini, blok ganda Petrokimia berhasil menahannya. Bola memantul kembali ke area Bang Jatim dan jatuh di garis belakang. Skor 10-4. Gor bergemuruh oleh teriakan, "Petro bangkit." Bang Jatim tampak mulai panik. Setter mereka terlihat ragu-ragu mengatur bola untuk Megawati yang terus dijaga ketat. Di sisi lain,
Petrokimia justru bermain lebih lepas, menikmati permainan mereka dengan variasi serangan cepat dan servis berbahaya. Megawati sempat menepuk dada rekan-rekannya, memberi semangat. "Tenang, kita bisa balikkan," katanya dengan nada yakin. Ia kemudian meluncurkan 2 spike keras berturut-turut yang mengubah skor menjadi 14-10. Penonton Bang Jatim kembali bersorak, berharap kebangkitan. Namun Wilda membalas dengan penampilan heroik. Ia menahan 2 smash Megawati berturut-turut dan menutup rally panjang dengan tip cerdik yang membuat seluruh gor bergemuruh. Skor 20-14 untuk Petrokimia, dan momentum kini sepenuhnya milik mereka. Time out diminta oleh Bang Jatim. Coach Nur Hasan mendekati Megawati dan berbisik, "Kamu tidak bisa melawan mereka sendirian. Libatkan semua pemain. Gunakan otakmu, bukan hanya tenaga." Megawati mengangguk pelan, menyadari bahwa strategi perlu diubah. Meski sempat mengejar, Bang Jatim akhirnya harus menyerah di set kedua dengan skor 25-18. Petrokimia merayakan kemenangan set itu dengan penuh semangat, dan Wilda berteriak lantang ke arah supporter, "Kami belum selesai." Skor kini imbang 1-1, dan suasana Gor Tridharma makin panas. Para penonton tahu, laga ini belum mencapai puncaknya. Pertempuran sebenarnya baru saja dimulai, dan kedua tim tampak sama-sama siap untuk perang panjang di set-set berikutnya. Awal set ketiga dimulai dengan tensi tinggi. Kedua tim sudah saling membaca permainan lawan, dan tidak ada yang mau lengah. Bang Jatim tampak lebih solid kali ini, terutama setelah Megawati mengubah gaya bermainnya menjadi lebih variatif dan tak mudah ditebak. Di rally pertama, Megawati mengecoblok Petrokimia dengan tip pelan yang membuat bola jatuh tepat di depan libero. Penonton bersorak, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu, permainan otak kini lebih penting daripada sekadar kekuatan. Namun Petrokimia tetap berbahaya. Serangan Wilda dan Megumi masih jadi ancaman utama. 2 kali smash mereka menembus pertahanan Bang Jatim, membuat skor imbang 5-5. Sorakan penonton dari dua kubu saling bersahutan, menciptakan suasana seperti final nasional. Pada satu rally panjang, bola hasil passing tinggi diangkat setter Bang Jatim ke arah Megawati. Ia melompat tinggi, tangannya menembus udara, dan boom, bola menghantam lantai dengan keras. Gor Tridharma bergemuruh, bahkan beberapa penonton berdiri spontan. Komentator pun berseru, Megatron kembali aktif. Sejak momen itu, permainan Megawati berubah menjadi badai. Ia melancarkan 4 spike berturut-turut dari sisi kiri, tengah, hingga belakang garis serang. Blok Petrokimia yang sebelumnya solid mulai goyah. Wilda sampai menepuk net frustrasi setelah gagal membendungnya. Coach Octavian meminta time out cepat. "Jangan biarkan dia nyaman. Tutup sisi kirinya," teriaknya. Namun setiap kali Megawati mendapat bola, ia selalu menemukan celah. Entah lewat tip lembut di tengah atau smash keras ke pojok lapangan, semuanya menghasilkan poin. Bang Jatim kini unggul 18-12, dan atmosfer berubah drastis. Para pemain lain ikut terbakar semangat. Servis-servis tajam dari Dita dan blok cepat dari Ayu menambah keunggulan. "Kita balikkan keadaan," teriak Megawati dari tengah lapangan, memukul dada dengan penuh keyakinan. Petrokimia berusaha mengejar, tapi tekanan mental mulai terasa. Beberapa kesalahan sendiri membuat mereka semakin tertinggal. Wilda berusaha menjaga moral timnya, namun kecepatan dan akurasi serangan Bang Jatim sudah sulit diimbangi. Set ketiga ditutup dengan smash keras Megawati ke arah libero Petrokimia yang gagal mengantisipasi. Skor akhir 25-16 untuk Bang Jatim. Megawati menatap ke tribun dengan wajah serius, tak menunjukkan euforia berlebihan. Ia hanya mengangkat tangannya, lalu berjalan ke bench dengan langkah mantap. Seluruh gor tahu, Megatron benar-benar telah kembali. Petrokimia terdiam sejenak, dan bahkan para komentator pun kehabisan kata-kata. Di tengah sorak-sorai penonton, satu kalimat terdengar jelas dari pengeras suara, Megawati Hangestri, Ratu Voli Indonesia, menunjukkan mengapa ia pantas disegani dimanapun ia bermain. Kekalahan di set ketiga membuat ruang ganti Petrokimia terasa tegang. Beberapa pemain terdiam, menunduk, sementara napas berat terdengar di antara suara pelatih yang tengah menyusun rencana baru. Coach Octavian tahu, mereka tidak bisa menghadapi Megawati dengan cara biasa. Diperlukan strategi gila untuk membalikkan keadaan. Mega bukan robot, dia manusia, dan manusia bisa kelelahan,
ucap Octavian tenang sambil menatap papan taktik di depannya. Ia kemudian menggambar formasi baru, di mana dua pemain bertugas khusus menutup setiap jalur serangan Megawati. Mulai sekarang, jangan biarkan dia nyaman. Ubah ritme, paksa dia berpikir. Wilda mengangguk paham. Ia tahu, satu-satunya cara menghadapi Megawati adalah menekan stamina dan fokusnya. Kalau Mega kuat, kita harus lebih sabar, katanya. Para pemain Petrokimia kemudian berteriak bersama, membakar semangat sebelum kembali ke lapangan. Saat set keempat dimulai, perubahan strategi langsung terasa. Petrokimia memperlambat tempo permainan. Mereka tidak lagi meladeni rally cepat, tetapi memilih memperpanjang setiap poin agar Bang Jatim kelelahan. Bola-bola tinggi dikembalikan dengan sabar, memaksa Megawati untuk terus menyerang tanpa henti. Taktik itu berhasil. Megawati mulai tampak ngos-ngosan di pertengahan set. Serangannya yang biasanya tajam mulai melambat, dan dua kali spike-nya diblok Wilda dengan sempurna. Penonton Petrokimia bersorak histeris, seolah mendapat napas baru setelah tertinggal sebelumnya. Coach Nur Hasan berusaha menenangkan timnya. Ia tahu lawan sedang menguji kesabaran mereka. Jangan terpancing, main seperti air. Jangan jadi batu, katanya tegas. Namun tekanan mental dan stamina mulai terasa berat di kubu Bang Jatim. Petrokimia terus mendominasi dengan permainan yang cerdas. Setter mereka mulai memancing Megawati keluar posisi, sementara Megumi dan Wilda bergantian menghantam sisi kanan Bang Jatim. Skor perlahan menjauh, 20-14 untuk Petrokimia. Megawati sempat mencoba membangkitkan semangat dengan servis keras, tapi bola keluar tipis. Ia menatap ke arah net dengan ekspresi lelah, namun matanya tetap menyala penuh tekad. Aku belum selesai, gumamnya pelan. Namun kali ini Petrokimia terlalu kuat. Mereka menutup set keempat dengan skor 25-17 melalui blok ganda sempurna terhadap serangan Megawati. Seluruh gor bergemuruh, dan Coach Octavian mengepalkan tinju tinggi ke udara. Strateginya berhasil. Skor kini imbang 2-2. Semua orang tahu, set kelima akan jadi penentuan. Megawati menatap ke arah Wilda dari seberang net, keduanya saling mengangguk, bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua pejuang yang siap mengerahkan seluruh tenaga di babak penentu. Set kelima dimulai dalam suasana yang hampir tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gor Tridharma Gresik bergetar oleh teriakan ribuan penonton. Wajah-wajah tegang memenuhi tribun, beberapa bahkan berdoa diam-diam. Dua tim terbaik Jawa Timur kini berdiri di garis yang sama, satu langkah menuju final Livoli 2025. Megawati berdiri di barisan depan, menatap tajam ke arah net. Keringat menetes di pelipisnya, tapi ekspresinya tenang. Ia tahu, inilah momen yang menentukan segalanya, bukan hanya untuk Bang Jatim, tapi juga untuk dirinya sendiri yang disebut turun gunung. Rally pertama berlangsung panjang. Bola bergulir cepat dari satu sisi ke sisi lain. Megawati mencoba spike keras, namun diblok oleh Wilda. Bola mental tinggi, tapi Ayu berhasil menyelamatkan dan mengangkat bola kembali ke udara. Setter Bang Jatim mengirim bola ke sisi belakang, dan kali ini Megawati melompat lagi. Smash kerasnya menghantam lantai, menghasilkan poin pertama. Gor pun meledak, namun Petrokimia tak mau kalah. Mereka menjawab dengan 2 poin cepat dari Megumi dan Wilda, membuat skor 2-1. Suporter Gresik berdiri, berteriak lantang, "Petro! Petro!" mengguncang seluruh tribun. Pertandingan berlangsung semakin panas. Bang Jatim dan Petrokimia saling tukar serangan tanpa ampun. Megawati tetap jadi ujung tombak, tapi kini ia lebih berhati-hati, menunggu momen tepat untuk menyerang. Sementara Petrokimia memainkan tempo dengan umpan-umpan lambat yang menipu. Pada skor 8-7 untuk Petrokimia, kedua tim bertukar sisi. Coach Nur Hasan menepuk bahu Megawati dan berkata pelan, "Ini saatnya kamu tunjukkan siapa Megatron sebenarnya." Kalimat itu membuat Megawati menarik napas panjang dan menatap lurus ke lapangan. Begitu permainan dimulai kembali, Megawati menggila. 3 spike berturut-turut darinya membalikkan skor menjadi 10-8. Smashnya tak hanya keras, tapi juga penuh perhitungan, menghantam area kosong yang tak bisa dijangkau libero Petrokimia. Namun Petrokimia kembali mengejar lewat pertahanan kokoh dan servis tajam. Skor menjadi 13-13. Penonton menahan napas. Satu kesalahan kecil bisa menjadi akhir segalanya. Wilda dan Megawati berdiri berhadapan di depan net,
keduanya tersenyum kecil, seperti dua singa yang saling menghormati sebelum bertarung. Megawati mendapat umpan tinggi dari setter. Ia melompat, menghentak bola dengan kekuatan penuh, tapi kali ini Wilda memblok dengan sempurna. Bola mental ke belakang lapangan Bank Jatim dan jatuh di garis, 14-13 untuk Petrokimia. Match point. Coach Nur Hasan meminta timeout. Semua mata tertuju pada Megawati yang menunduk, lalu mengangkat kepalanya dengan senyum kecil. Kalau ini memang akhir, aku pastikan mereka takkan lupa siapa aku, katanya tenang. Ia menepuk tangan rekan-rekannya, bersiap menghadapi momen paling menegangkan dalam kariernya malam itu. Gor Tridharma Gresik hening seketika. Semua penonton menahan napas ketika wasit meniup peluit tanda dimulainya rally yang bisa menjadi penentu segalanya. Petrokimia hanya butuh 1 poin lagi untuk menutup pertandingan, sementara Bank Jatim harus bertahan mati-matian. Sorotan kamera tertuju pada Megawati, yang berdiri tegap di belakang garis, menunggu servis lawan. Megumi melakukan servis keras, bola meluncur cepat ke arah libero Bank Jatim. Namun dengan refleks luar biasa, bola berhasil diterima dengan sempurna. Setter Bank Jatim mengangkat bola tinggi ke sisi kiri, ke arah Megawati. Semua penonton tahu, ini akan jadi momen penentuan. Megawati melompat tinggi, lebih tinggi dari siapapun di lapangan. Tangannya menghantam bola dengan kekuatan penuh, membuat suara dentuman bergema di seluruh gor. Bola melewati blok ganda Wilda dan jatuh tepat di garis belakang Petrokimia. Poin untuk Bank Jatim, skor imbang 14-14. Tribun meledak, supporter berteriak tanpa henti. Megatron, Megatron, menggema dari segala arah. Coach Octavian menepuk dada, mencoba menenangkan timnya, sementara wajah Wilda tampak tegang namun tetap berusaha tersenyum. Ia tahu pertandingan ini belum berakhir. Rally berikutnya kembali menegangkan. Bola sempat memantul 3 kali dari blok dan pertahanan kedua tim. Megawati sempat tergelincir saat menahan bola, tapi Ayu berhasil mengangkatnya kembali. Setter cepat mengirim bola ke tengah, dan Dita melakukan tip lembut yang mengecoh seluruh pemain Petrokimia. Bola jatuh, dan skor berbalik 15-14 untuk Bank Jatim. Kini giliran mereka yang memegang match point. Penonton berdiri serempak, beberapa bahkan menutup mata karena tak sanggup menahan tegang. Megawati berjalan ke belakang untuk melakukan servis. Ia menunduk sebentar, lalu berbisik pelan, "Bismillah, ini untuk Jawa Timur." Servis kerasnya melesat tajam ke arah Petrokimia. Bola sempat diterima Wilda, namun passingnya sedikit melambung terlalu jauh. Setter Petrokimia berusaha menyelamatkan, tapi bola justru mengenai antena net dan keluar lapangan. Peluit wasit berbunyi panjang, tanda pertandingan berakhir. Bank Jatim menang 16-14 di set kelima. Suara penonton mengguncang seisi gor. Megawati berlutut, menatap ke langit-langit gor yang dipenuhi konfeti merah putih, sementara rekan setimnya berlari memeluknya. Tangis haru pecah di pinggir lapangan. Coach Nur Hasan meneteskan air mata, sementara Megawati hanya tersenyum lelah. Ia menatap ke arah Wilda yang berdiri di seberang lapangan, lalu berjalan menghampirinya. Kedua kapten saling berpelukan erat. "Kamu luar biasa," kata Wilda. Megawati menjawab lirih, "Begitu juga kamu." Malam itu, bukan hanya kemenangan yang diingat, tapi juga semangat, sportivitas, dan kebanggaan dua tim besar Jawa Timur. Megawati Hangestri benar-benar turun gunung, dan membuktikan, meski jauh berkarir di luar negeri, jiwanya tetap milik voli Indonesia. Sorak-sorai bergemuruh di Gor Amongrogo Yogyakarta saat kedua tim memasuki set kelima, penentu siapa yang berhak melangkah ke final Livoli 2025. Skor imbang 2-2 membuat atmosfer panas dan tegang. Penonton berdiri, beberapa berdoa lirih, sebagian lainnya berteriak mendukung idolanya masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk itu, Megawati Hangestri berdiri di garis serang dengan ekspresi dingin dan fokus, tatapan tajam seperti prajurit yang siap di medan perang. Coach Samsul memberi instruksi terakhir, "Mega, ini waktumu. Jangan kasih mereka kesempatan bangkit. Serangan pertama harus clean." Megawati mengangguk pelan, lalu menatap bola di tangan tosser Bank Jatim. Saat bola melambung, waktu seolah melambat. Smash kerasnya menghantam lantai, menembus blok ganda Petrokimia. Poin pertama untuk Bank Jatim. Gor bergemuruh. Di bangku cadangan Petrokimia, wajah-wajah tegang terlihat jelas. Dita, opesit andalan mereka, mencoba membalas dengan smash keras, tapi Megawati sudah siap di belakang,
melakukan receive sempurna. Transisi cepat, bola kembali ke tangannya, dan lagi-lagi ia meledakkan serangan mematikan. 2 poin beruntun dari sang Megatron membuat moral Petrokimia goyah. Namun tim Gresik itu tak menyerah. Mereka mencoba memainkan bola cepat, memancing Megawati keluar dari posisi idealnya. Serve tajam dari Petrokimia membuat Bang Jatim kehilangan kontrol. Skor kembali imbang 10-10. Penonton semakin tak bisa duduk diam. Setiap rally menjadi duel gengsi, bukan hanya soal bola, tapi juga tentang siapa yang paling pantas disebut penguasa voli putri Indonesia. Megawati menarik napas panjang, menatap Coach Samsul yang hanya mengangkat jempol. Ia tahu pesan itu, percaya pada instingmu. Saat bola berikutnya mengarah padanya, Megawati menahan sedikit, lalu melakukan tip cerdas melewati blok tinggi. Bola jatuh lembut di antara 3 pemain Petrokimia yang terpaku. Poin 11 untuk Bang Jatim. Tepuk tangan bergemuruh, menyebut namanya berulang-ulang. Setelah time out, Petrokimia mencoba bangkit. Serve keras dari libero mereka memaksa Bang Jatim bertahan. Tapi kali ini, Megawati tampil sebagai all-round player, menerima serve dengan sempurna, berlari ke depan, dan melompat tinggi. Smash pamungkasnya menghantam lantai tanpa bisa dibendung. 13-11. Semua pemain Bang Jatim menatap Megawati dengan mata berkilat, mereka tahu sejarah sedang tercipta. Ketika match point tiba, semua sorotan kamera tertuju pada sang kapten tak resmi itu. Tosser mengangkat bola tinggi, dan Megawati melompat dengan tenaga terakhirnya. Bola meluncur deras menembus blok, memantul keras, dan game over. Skor akhir 15-12 untuk Bang Jatim. Penonton meledak dalam euforia. Megawati terjatuh berlutut di lapangan, air matanya menetes, bukan karena lelah, tapi karena bangga. Ia telah membuktikan, meski sempat berkarir di luar negeri dan disebut tak akan kembali ke voli, dirinya masih memiliki api yang sama, cinta pada voli Indonesia. Saat konferensi pers usai laga, wartawan berebut mikrofon. Megawati tersenyum dan berkata tenang, "Saya bukan turun gunung untuk pamer. Saya hanya ingin mengingatkan, voli Indonesia punya banyak potensi. Kadang kita hanya perlu satu percikan untuk membakar semangat lagi." Kalimat itu langsung viral di media sosial. Dan malam itu, di Yogyakarta, Megawati Hangestri kembali membuktikan julukannya, Sang Megatron Indonesia. Tak hanya karena kekuatan smash-nya, tapi juga karena ketulusan dan tekadnya yang membangkitkan semangat voli tanah air dari dalam hati yang paling